Kontroversi penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar tak hanya disebabkan isu suap yang melibatkan petinggi FIFA, tapi juga karena perilaku tuan rumah yang dianggap ganjil menjelang atau selama acara Piala Dunia berlangsung. Pengharaman bir, larangan ciuman, penolakan LGBT, serta mempertontonkan ayat suci di acara pembukaan Piala Dunia adalah bagian dari show-off pemerintah Qatar yang dianggap sebagian orang sebagai perilaku ganjil. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of countries. Meski menjadi bagian dari negara teluk yang dikenal glamor dan kebarat-baratan, Qatar menjalani politik luar negerinya agak berbeda dari negara-negara Arab tetangganya. Tidak seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab yang dikenal terbuka dan bersahabat dengan Israel, Qatar lebih menutup diri dan memusuhi Israel. Sikap permusuhannya terhadap Israel itu membuatnya dekat dengan Iran, negara Timur Tengah yang dimusuhi banyak negara Arab. Kedekatan Qatar dengan Iran menjadi pemicu renggangnya hubungan negeri ini dengan para tetangganya, khususnya Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Dua sikap luar negeri itu tercermin dalam penyelenggaraan Piala Dunia yang tengah berlangsung. Misalnya, pada hari-hari pertama, sejumlah wartawan Israel melaporkan mereka mendapatkan penolakan dan perlakuan kasar dari beberapa warga Qatar dan warga Arab. Sebagian besar warga Arab memang tidak menyukai Israel dan jarang bertemu langsung dengan orang Israel. Pemandangan ini terlihat misalnya ketika seorang reporter Israel mencoba mewawancarai seorang Arab. Pada mulanya baik-baik saja, tetapi setelah sang reporter memberitahu bahwa dia berasal dari Israel, orang Arab itu langsung cemberut dan melarikan diri. Piala Dunia di Qatar pun menjadi ajang kampanye politik, meski FIFA melarang keras melibatkan politik ke dalam stadion atau acara-acara yang terkait dengan Piala Dunia, protes-protes politik terjadi juga. Pada pertandingan Australia melawan Tunisia misalnya, sejumlah pendukung Tunisia mengibarkan bendera Palestina. Bendera berukuran super besar itu merambat pelan di atas kepala penonton, sementara para fans lainnya mengibarkan syal bertuliskan "Bebaskan Palestina". Tidak jelas bagaimana bendera besar itu masuk ke tribun penonton dan mengapa para penjaga tidak buru-buru melarangnya. Padahal jika menyangkut protes terhadap Iran, security Qatar sangat waspada. Misalnya, beberapa kali panitia meminta melepas kaos atau atribut yang bertuliskan Mahsa Amini yang dikenakan para pendukung Iran. Padahal itu di luar stadion. Mahsa Amini adalah perempuan yang dibunuh rezim Iran karena ketahuan tidak memakai jilbab. Selama penyelenggaraan Piala Dunia, beberapa fans Iran mengenakan kaos bergambar Mahsa Amini sebagai dukungan terhadap gerakan protes yang tengah berlangsung di Iran. Mereka berfoto dan meneriakkan anti-rezim Islam di Iran. Berbagai peristiwa yang terjadi selama Piala Dunia ini merefleksikan sikap Qatar yang puritan. Piala Dunia dijadikan sebagai ajang show-off bahwa Qatar adalah negara Islamis, pembela Palestina, pendukung rezim Iran, dan anti-Israel. Qatar memang berbeda dari negara-negara Arab tetangganya. Meski sebagian besar penduduknya menganut Sunni dan hanya 7% bermazhab Syiah, pemerintah Qatar lebih memilih berteman dengan Iran ketimbang memusuhinya. Keputusan berteman dengan Iran tidak terjadi begitu saja. Selain ada kepentingan ekonomi karena berbagi cadangan gas di kawasan Teluk, Qatar memiliki sentimen Islamisme yang cukup tinggi. Di samping bersahabat baik dengan Iran, Qatar juga berpeluk mesra dengan Ikhwanul Muslimin, organisasi radikal asal Mesir, dan memiliki hubungan dekat dengan para petinggi Hamas di Palestina. Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Hamas adalah tiga simpul yang sering dianggap sebagai pemantik kekerasan di Timur Tengah. Kedekatan Qatar dengan Iran dan simpul-simpul terorisme harus dibayar mahal. Pada bulan Juni tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir
memberlakukan embargo kepadanya. Jalur udara, laut, dan darat Qatar ditutup. Hampir tidak ada akses bagi Qatar untuk berhubungan dengan dunia luar. Satu-satunya akses yang bisa mereka jangkau adalah Iran. Dan Iran tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada situasi krisis ini, Iran menjadi teman setia Qatar. Mereka mempersilahkan jalur laut dan udaranya digunakan. Pemerintah Iran juga mengirimkan bantuan makanan dan berbagai kebutuhan rakyat Qatar selama embargo itu. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk sudah cukup lama jengkel pada Qatar. Alasannya bukan hanya kedekatan negeri itu dengan Iran, tapi juga karena perilaku politiknya yang berbeda dari negara-negara Teluk. Di tengah upaya Bahrain dan Uni Emirat Arab membuka hubungan damai dengan Israel, Qatar malah gencar mendiskreditkan negara Yahudi itu. Namun yang paling membuat marah negara-negara Arab adalah stasiun TV Al Jazeera yang dibiayai pemerintah Qatar. Stasiun televisi ini dianggap sebagai corong kaum ekstremis dan teroris. Al Jazeera juga dianggap bertanggung jawab dalam menyebarluaskan semangat pemberontakan ketika terjadi Arab Spring pada tahun 2010 silam. Arab Saudi sudah beberapa kali meminta Qatar menutup stasiun TV itu, tapi pemerintah Qatar tidak menggubrisnya. Bagi mereka, Al Jazeera adalah lambang perlawanan dan suara bangsa Arab untuk dunia. Meski formatnya mirip CNN, konten Al Jazeera jelas-jelas sangat partisan dan sering menjadi corong buat kepentingan Iran dan kaum radikal. Embargo atau lebih dikenal sebagai krisis diplomatik Qatar itu sempat membuat rencana penyelenggaraan Piala Dunia gagal. Arab Saudi dan beberapa negara Arab lain menulis surat ke FIFA agar peran Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia diganti negara lain. Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mengaku sanggup menjadi penggantinya. Namun demikian, pemerintah Qatar memprotes keras keberatan Saudi itu. Keputusan FIFA tak bisa diganggu-gugat. Dengan segala keterbatasannya, Qatar akhirnya bisa membangun stadion dan segala kebutuhan untuk Piala Dunia. Seperti yang bisa kita lihat, uang Qatar yang tak terbatas mampu menyelesaikan segalanya. Untunglah embargo terhadap Qatar berakhir sebelum Piala Dunia berlangsung. Lewat mediasi Kuwait dan Amerika Serikat, embargo itu dihentikan pada bulan Januari tahun 2021 lalu. Yang menarik, tidak ada satupun tuntutan Arab Saudi yang dikabulkan. Qatar masih tetap dekat dengan Iran, memusuhi Israel, dan menayangkan Al Jazeera. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dan melunaknya sikap Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman, menjadi kunci berakhirnya krisis diplomatik itu. Dengan diakhirinya embargo itu, pemerintah Qatar bisa bernafas lega. Mereka bisa menyelenggarakan Piala Dunia dengan leluasa dan bisa mempertontonkan sikap dan jati diri mereka, betapapun janggalnya di mata dunia.